Namaku Ardi, mahasiswa tingkat akhir yang, kalau kamu tanya dosen-dosen di kampus, akan mereka jawab. Anak itu ada tapi jarang terlihat di kelas. Nilai akademis, pas-pasan. Motor, knalpotnya cukup keras untuk bikin ibu kosku sebel di pagi hari. Dan hari ini, aku punya janji besar dengan masa depanku. Sidang skripsi. Targetku cuma satu, lulus. Aku nggak peduli nilainya, yang penting bisa keluar dari status mahasiswa abadi dan berhenti jadi beban orang tua. Bapakku sudah lama pensiun dari kerja pabrik, ibuku buka warung kecil di depan rumah. Setiap semester aku melihat mereka menyisihkan uang untuk SPP, dan aku benci melihatnya. Pernah ku minta mereka berhenti memikirkan kuliahku. Yang terjadi malah bapak mengatakan, "Apa kamu anggap kami sudah tidak berguna?" Baiklah, jika begitu aku harus lulus semester ini. Jam dinding kos menunjukkan 10.58 ketika aku membuka mata. Gila, 2 jam lagi sidangku dimulai. Kepalaku berat, efek begadang menyiapkan slide skripsi. Dan jujur saja, separuh waktu kemarin malam kugunakan untuk main game. Aku lompat ke kamar mandi, basuh muka, lalu langsung menuju garasi. Motor hitam kesayanganku, teman setia sejak semester 1, sudah menunggu. Ku tekan starter, brak-brak, cak, sunyi. Ku coba lagi, brak-brak, tetap mati. Padahal semalam masih normal. Aku bongkar seadanya, periksa bensin, penuh. Kabel semua terpasang, tapi mesin tetap membisu seperti mayat dingin. Jam di HP sudah 11.40. Kalau aku nggak bergerak sekarang, habis sudah. Aku akhirnya memutuskan jalan kaki. Botol air besar yang semalam sudah kupenuhi ku tenteng, satu-satunya bekal untuk menembus panas siang ini. Perut kosong, kepala berdenyut, dan jalan ke kampus, 2 kilometer. Teriknya gila. Aspal berkilat, udara seperti oven terbuka. Peluh langsung membasahi punggung kemejaku, kemeja yang baru kubeli sepekan lalu, khusus untuk sidang siang ini. Aku hanya fokus, jangan telat, jangan telat. Sampai di tikungan dekat warung tutup, aku melihat seorang pria setengah baya duduk di trotoar. Topi menutupi sebagian wajahnya. Bahunya naik turun, napasnya terdengar berat. Dari sela topi, kulit wajahnya memerah parah. Aku langsung menoleh ke jam tangan. 12.32. Kalau aku berhenti membantu, aku berpotensi telat masuk ruang sidang. Telat berarti kesempatan lulus semester ini hilang, dan aku harus menunggu 6 bulan lagi. Suara pertama di kepalaku berkata, "Jangan hiraukan, lanjut jalan, masa depanmu lebih penting." Suara kedua berbisik, "Kalau itu bapakmu di sana, kalau dia pingsan di tengah jalan, bagaimana menurutmu?" Aku teringat bapak, pria tua yang sering kelelahan sepulang dari pabrik, duduk di kursi bambu depan rumah sambil minum air dari gelas buram. Kakiku berhenti. Aku menghampiri. "Pak, nggak apa-apa?" Beliau menggeleng lemah. "Haus? Panas sekali. Biasanya warung ini buka." Kusodorkan botol airku. "Minum, Pak. Pelan-pelan aja." Beliau meneguknya perlahan, seolah setiap tetesnya mahal. Sambil menunggu, aku melirik jam. Detik terasa seperti peluru yang menembus masa depanku. "Terima kasih, Nak," katanya, suaranya serak. Aku tersenyum singkat. "Saya mau sidang skripsi, Pak. Nggak peduli nilainya, yang penting lulus. Orang tua saya sudah terlalu lama menunggu." Beliau menatapku lama, senyumnya samar. "Semoga Allah mudahkan." Aku melanjutkan perjalanan, botol air kini hanya berisi 1/4. Kulangkahkah kakiku panjang dan cepat. Kepalaku pening, apalagi mengingat nama salah satu dosen pengujiku yang terkenal killer. Beliau menggantikan dosen pembimbingku yang sudah sepekan ini dirawat di rumah sakit. Sampai di kampus, jam menunjukkan 12.59. Nafasku masih tersengal. Dadaku terasa panas sesak. Petugas berkata, "Satu penguji belum datang, sidang ditunda sebentar." Aku menghela napas lega, tapi gugup tetap mencekik. 15 menit kemudian, pintu terbuka. Seorang pria masuk, berkemeja rapi tapi lusuh, map tebal di tangan. Ia melepas topinya. Jantungku berhenti sejenak. Itu pria di trotoar tadi.
Selamat siang, katanya. Saya Profesor Rahman, penguji Anda. Saya menggantikan Dr. Karina Widyastuti. Matanya menatapku sejenak, seperti memberi isyarat bahwa ia ingat. Sidang dimulai. Pertanyaan-pertanyaan datang dari dua dosen penguji, Bu Andini yang terlihat sabar tapi pertanyaannya sangat mencekik. Bu Marga, menerima apapun jawabanku, karena bagaimanapun ia memiliki otoritas kuat untuk menentukan berhasil atau gagalku. Profesor Rahman memberi beberapa yang cukup sulit, tapi anehnya, ia juga memberiku waktu dan ruang untuk menjawab, seperti sengaja mempermudah jalanku. Di akhir sidang, sebelum nilai diumumkan, Pak Rahman berkata, "Tadi siang, sebelum ke kampus, saya merasa kehausan dan kelelahan di jalan. Mahasiswa ini, yang bahkan tidak mengenal saya, memberikan seteguk air. Mungkin kecil di mata manusia, tapi besar di sisi Allah. Dan saya percaya, sikap seperti itu akan membawanya lebih jauh daripada nilai akademisnya." Semua mata menoleh padaku. Aku menunduk. Wajah panas. "Benar kamu nggak mengenali Profesor Rahman?" Jelas saja aku nggak mengenali beliau. Aku tak pernah mengambil mata kuliah humaniora yang beliau ampu. Lagi pula, mungkin aku satu-satunya mahasiswa yang memanfaatkan batas maksimal tidak masuk jam kuliah. Belum lagi, aku cukup alergi berdekatan dengan dosen. Bukan saya yang menolong Bapak tadi, justru Bapak menolong saya. Saya punya alasan untuk berhenti, istirahat sejenak, dan menimbang apa alasanku kuat untuk datang di sidang siang ini. Kataku jujur, nilai akhir sangat baik, lebih dari yang pernah kubayangkan. Tapi yang lebih membekas bukan angka di kertas itu. Apakah keberuntungan ini benar-benar akan mengubahku? Entahlah.